Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video simulasi kesehatan gigi dan mulut yang bertemakan Journey to Non-Decay. Berdasarkan rekomendasi dari WHO tahun 2013, usia 15 tahun dimasukkan ke dalam kriteria survei kesehatan gigi dan mulut karena pada usia tersebut gigi sudah terpapar oleh makanan, air liur, bakteri selama 3-9 tahun. Selain itu, pada usia 15 tahun terjadi perubahan hormon yang disebabkan oleh masa pubertas sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai status kesehatan gigi dan mulut yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menyusun suatu program kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan prioritas masalah. Kegiatan yang akan dilakukan dimulai dari melakukan rapat internal, membuat proposal survei, melakukan perizinan ke pihak SMPN 1 Keragilan, kemudian memberikan info concern kepada setiap mahasiswa untuk diberikan kepada orang tua. Persiapan survei yang terdiri dari kalibrasi, mengambil info concern yang sebelumnya sudah diberikan, mempersiapkan alat dan bahan untuk survei, juga melakukan persiapan survei. Di antaranya adalah mengambil data, mengolah data, dan melaporkan data yang sudah diambil kepada pihak SMPN 1 Keragilan. Setelah itu, kita melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan survei yang sudah dilakukan. Halo semuanya, hari ini kita rapat ya. Apa semuanya udah ada di dalam Zoom meeting? Hadir. Oke, kalau semua udah hadir, langsung aja ya. Jadi rapat kali ini kita mau bahas tentang kelanjutan program kerja survei Keskilut kita. Nah, kemarin kan kita udah nentuin nih sekolahnya, lokasi sekolahnya udah dapet di SMPN 1 Keragilan, Banten. Aku pengen nanya ke Yena, Yan kemarin gimana ya? Apakah CP-nya udah dapet? Oke, dari Humas sendiri untuk kontak person dari sekolah SMP 1 Keragilan Bantennya sudah dapat dan sudah dihubungi juga via telepon. Dari pihak sekolahnya sudah oke dan excited banget kita mau survei dan edukasi di sana. Paling nanti tinggal survei lokasi aja sama kasih proposal ke pihak sekolahnya. Oh, oke, kalau gitu. Berarti selanjutnya perkembangan divisi acara nih. Tania gimana ya perkembangannya? Kalau dari divisi acara sendiri, susunan acaranya udah selesai, udah oke, tapi tinggal alur dan denah dari surveinya kita masih menunggu survei lokasi dulu. Nanti kalau udah survei lokasi kita buat. Oh, oke, kalau gitu. Selanjutnya di perkap sama transport sejauh ini aman atau ada kendala? Untuk dari divisi perkap sejauh ini aman, tinggal nunggu kepastian dari pihak sekolah untuk ruangan yang dapat digunakan nanti saat survei dan juga ketersediaan meja serta kursi yang dapat digunakan. Kalau dari divisi transport sejauh ini masih aman semuanya. Oke, kalau gitu berarti sudah aman ya semuanya. Tinggal kita survei lokasi, abis itu eksekusi. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Terima kasih. Selanjutnya adalah perizinan kepada pihak sekolah. Pada saat perizinan ini, panitia survei menjelaskan kepada pihak sekolah mengenai maksud dan tujuan survei, manfaat survei, sasaran survei, dan apa saja yang akan dilakukan pada saat survei. Panitia survei juga memberikan dan menjelaskan proposal survei yang berisikan mengenai detail survei. Terdapat dua macam kalibrasi, yaitu kalibrasi alat yang digunakan untuk menyamakan alat yang digunakan dan kalibrasi examiner, yaitu terdiri dari intra-examiner dan intra-examiner. Intra-examiner menilai konsistensi pada masing-masing examiner dengan cara duplikasi pemeriksaan. Dan yang kedua yaitu intra-examiner menilai variasi antara beberapa examiner dengan cara tiap examiner memeriksa lebih dari 20 dalam satu grup, kemudian dikomparasi dengan hasil pemeriksaan examiner lain. Kedua macam kalibrasi tersebut dilakukan penilaian dengan uji Cohen-Kappa. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan survei, kaca mulut untuk membantu melihat bagian rongga mulut, terutama untuk melihat bagian mulut yang tidak dapat dilihat secara langsung, CPI probe untuk membantu dalam pemeriksaan, menegakkan ada atau tidaknya karies pada gigi tersebut, finger beacon untuk menyimpan alat yang digunakan seperti kaca mulut dan CPI probe, polybib sebagai alas untuk alat-alat di atas meja, tisu untuk membantu mengeringkan tangan setelah operator mencuci tangan,
hand rub untuk membersihkan tangan operator setiap pergantian handscoon, gelas kumur untuk responden berkumur sebelum dilakukannya pemeriksaan, ember untuk menampung air, trash bag kuning untuk menampung sampah infeksius atau yang terkena cairan responden, trash bag hitam untuk menampung sampah non-infeksius, kain alas sebagai alas meja yang digunakan untuk pemeriksaan survei, bantal untuk bantalan kepala responden saat dilakukannya pemeriksaan, wash basin, wadah yang digunakan untuk mencuci alat yang telah digunakan, desinfektan dan sabun untuk mencuci dan mensterilkan alat yang telah digunakan, sikat untuk membantu dalam mencuci dan mensterilkan alat yang telah digunakan, handuk untuk membantu mengeringkan alat yang telah disterilkan, APD gown dan head cap, masker, handscoon sebagai alat pelindung diri untuk operator, headlamp untuk membantu dalam penyinaran pada saat pemeriksaan, baterai sebagai cadangan untuk headlamp, formulir Aneks 2. Formulir Aneks 2 digunakan untuk mencatat keadaan kesehatan gigi dan rongga mulut anak, meliputi ada dan tidaknya karies, debris, gigi berjejal, serta melihat kebutuhan perawatan segera atau tidak. Formulir Aneks 8 yang berisikan kuesioner bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui kebiasaan anak dalam upaya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Papan jalan untuk membantu recorder dalam mencatat kondisi rongga mulut pada saat pemeriksaan. Alat tulis untuk mencatat kondisi rongga mulut saat diperiksa oleh operator. Halo, saya Vanita Sani sebagai examiner 1. Halo, saya Tasya Nindira, saya sebagai examiner 2. Halo, saya Nalvina Delia sebagai recorder 1. Halo, saya Umi Mutia Najri sebagai recorder 2. Halo, saya Syifa Dwi Anindi sebagai reviewer 1. Halo, saya Safira Saskia, saya sebagai reviewer 2. Halo, saya Fenelini Marshanova sebagai organizing clerk 1. Halo, saya Nadira Sania sebagai organizing clerk 2. Halo, saya Salsabila Azalia sebagai organizing clerk 3. Examiner bertugas untuk melakukan pemeriksaan rongga mulut pada saat survei dilakukan. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan kaca mulut dan prop WHO yang dilakukan dari gigi pada regio atas kanan, dilanjutkan ke regio atas kiri, lalu regio bawah kiri, dan terakhir pada regio bawah kanan. Posisi dari examiner yaitu duduk di belakang kepala subjek dengan subjek terlentang di atas meja. Alat dan bahan berada di sebelah kanan, dan recorder berada di sebelah kiri examiner. Hasil pemeriksaan harus disebutkan oleh examiner dengan jelas agar dapat dicatat oleh recorder. Tugas recorder adalah mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh examiner, kemudian memeriksa kembali hasil pemeriksaan sebelum diberikan kepada reviewer. Recorder berada di samping kiri examiner. Tugas dari organizing clerk adalah mengatur alur di lokasi survei, mengecek dan memeriksa formulir, memastikan akurasi dan kelengkapannya, memastikan alur alat, kecukupan alat, serta sterilisasi alat. Tugas dari reviewer adalah memeriksa dengan mengulas kembali serta mencocokkan kelengkapan data pada lembar aneks yang telah terkumpul, lalu memberikan konsumsi kepada responden. Selanjutnya adalah alur survei. Pertama, responden siswa-siswi menunggu di station 1 atau ruang tunggu. Organizing clerk memanggil 6 anak berdasarkan nomor urut absen dari ruang tunggu untuk menunggu di kursi tunggu. Pada station 3 atau meja administrasi, organizing clerk memanggil anak sesuai nomor absen untuk melakukan administrasi dan pengisian form aneks 8. Jika pengisian form aneks 8 sudah selesai, responden diberikan form aneks 2 untuk dibawa ke station 4 atau ruang pemeriksaan. Organizing clerk mengarahkan responden untuk menuju ke ruang pemeriksaan. Lalu, dilakukan pemeriksaan oleh examiner dan dicatat oleh recorder. Alat yang sudah digunakan akan dibawa ke station 5 untuk dilakukan sterilisasi alat oleh organizing clerk. Jika sudah, responden akan keluar ke station 6 untuk dilakukan verifikasi data oleh reviewer dan pemberian konsumsi serta souvenir. Jika sudah selesai, responden diperbolehkan kembali ke ruang tunggu. Berikut tata cara cuci tangan dilakukan berdasarkan 6 langkah WHO.
1. Ratakan sabun antiseptik dan gosok kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung tangan secara bergantian kanan dan kiri. 3. Gosok sela-sela tangan. 4. Gosok punggung jari-jari tangan dengan posisi jari terkunci. 5. Gosok ibu jari berputar kanan dan kiri. Dan yang terakhir, gosok ujung kuku jari diputar di telapak tangan berlawanan kanan dan kiri. Lalu, bilas tangan dengan air mengalir dan tutup keran dengan menggunakan siku. Pemakaian alat pelindung diri atau APD dilakukan secara bertahap. Yang pertama, gunakan gaun terlebih dahulu. Setelah itu, gunakan headcap atau pelindung kepala. Lalu, gunakan masker. Dan yang terakhir, gunakan handscoon atau sarung tangan. Alat dan bahan yang digunakan untuk sterilisasi alat. Wadah berisikan alat kotor, baskom berisikan air sabun dan juga sponge, baskom berisi larutan NaOCl, wadah untuk menampung air bilas, dan wadah berisikan cairan alkohol. Lalu ada handuk dan juga wadah untuk mendapatkan alat bersih. Pertama-tama, alat yang kotor dimasukkan ke dalam baskom berisi air dan sabun. Alat dibersihkan dengan menggunakan sponge. Setelah itu, alat dimasukkan ke dalam baskom berisi cairan NaOCl. Lalu, alat-alat dibersihkan atau dibilas dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Setelah itu, alat direndam di wadah yang berisi cairan alkohol. Alat diletakkan di tisu towel atau handuk, lalu dikeringkan sebelum dipakai untuk kegiatan survei. Halo semuanya, rapat kali ini langsung saja saya buka ya. Apakah semua sudah hadir di Zoom meeting ini? Hadir. Oke, baik kalau begitu. Rapat kali ini akan membahas evaluasi hasil pelaksanaan survei kesehatan gigi dan mulut kita. Saya ingin menanyakan apakah terdapat kendala yang terjadi di lapangan. Mungkin bisa dimulai dari Yena. Apakah ada kendala yang di lapangan? Baik, terima kasih. Dari Humas sendiri hanya ada sedikit kendala ya, yaitu dari total target survei kita hari ini yaitu 47 siswa, hanya 41 siswa yang mengembalikan inform consent sehingga mengurangi target survei kita hari ini. Itu saja. Oke, baik kalau begitu. Selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan survei hari ini, Fania, apakah menemukan kendala? Untuk pelaksanaan survei sendiri alhamdulillah lancar, tapi mungkin tadi kita agak sedikit bingung karena ada satu anak yang nggak hadir, tapi ternyata dikarenakan anaknya ini sakit jadi nggak hadir. Jadi total sampel kita berkurang 1, jadi hanya 40 sampel. Baik, kalau seperti itu, untuk divisi perlengkapan apakah menemukan kendala? Baik, untuk dari divisi perkap sendiri, pada saat pelaksanaan survei, ada kendala sedikit, itu di mana meja yang tersedia di lapangan ternyata terlalu tinggi sehingga menyulitkan operator dalam pemeriksaan. Tapi kendala tersebut dapat ditangani dengan mengganjal kursi operator sehingga operator lebih mudah dalam pemeriksaan. Itu aja. Baik, kalau gitu untuk divisi transport apakah menemukan kesulitan? Kalau dari divisi kita ada sedikit kendala, yaitu perjalanannya kita terjebak macet sehingga kita sampai ke lokasinya itu agak terlambat. Tapi kita bisa maksimalin itu sehingga waktu pemulihan surveinya kita bisa tepat waktu. Seperti itu, berarti untuk secara keseluruhan kegiatan survei hari ini berjalan dengan lancar ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada saran untuk survei selanjutnya?
izin memberi saran untuk divisi transport. Mungkin bisa spare time waktu lebih banyak, seperti berangkat lebih pagi untuk menghindari hal-hal seperti kemacetan. Baik, terima kasih sarannya. Apakah ada saran lain? Izin memberikan saran, mungkin untuk personelnya sendiri bisa ditambah ya, sehingga pelaksanaan surveinya itu bisa lebih maksimal. Terima kasih. Oke, baik. Kalau seperti itu, mungkin evaluasi hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesediaannya untuk hadir pada rapat kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Dengan selesainya seluruh rangkaian acara, maka berakhir pula kegiatan survei kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan pada anak-anak usia 15 tahun di SMPN 1 Keragilan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak sekolah dan adik-adik yang telah membantu menyukseskan acara ini sehingga acara ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan juga terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Dr. Gigi Mutiara Lina Rahmawati Ruslan MPH, yang telah memberikan bimbingan selama acara ini berlangsung. Terima kasih juga terhadap teman-teman semua. Terima kasih.